Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Siobe, yaitu debat kelima. Langsung saja. Sudah sunat nggak pakai kancut? Dan cerit cerut. Pada debat kali ini kita diperlihatkan master dari Siobe di sana yang sedang ngopi. Sambil ia pun memandang ke arah depannya, terdapat sinar yang berkobar membara akibat tebasan dari pedang Siobe. Lalu ia pun berkata, "Aduh Siobe, sudah membuat keributan besar. Aku takut semua kekuatan di seluruh daratan Yolan akan heboh." Sambil kita diperlihatkan di tempat lainnya, terdapat menara yang menjulang tinggi ke atas langit seperti di dalam Dragon Ball ya Momo. Dan itu adalah Yolan Dalu, pertemuan suci. Lalu dari atas puncak, di dalamnya terdapat beberapa orang di sana yang sedang rapat. Dan seseorang pun berkata, "Apa yang terjadi? Kita tidak pernah melakukan pertemuan dalam 100 tahun terakhir. Ayo bicarakan dengan cepat. Aku akan kehilangan jutaan kristal ungu jika membuang banyak waktu." Dan temannya pun berkata, "Kamar dagang bodohmu bahkan tidak bisa menghadapi bandit gunung kan? Berapa banyak uang yang kau punya?" Sambil kita diperlihatkan seseorang pemuda di sana dengan baju jirahnya. Dan ia pun berkata, "Hadirin, keempat anggota dewan termasuk Magi yang tidak bisa datang. Jadi kita akan mulai agendanya. Yang mengajukan pertemuan mendesak ini adalah Master Baseng." Sambil terdengar seseorang di sana berkata, "Jampot, Pak Tua itu akhirnya menunjukkan dirinya." Dan temannya pun berkata, dia dulu bilang tidak akan pernah keluar dari gunung sampai dia mencapai tingkat 10 SWAT God. Jadi kenapa dia muncul kembali tiba-tiba? By the way, mereka sedang membicarakan master dari Siobe ya Momo. Lalu pria yang memakai jubah itu pun memegang sebuah kertas. Ia pun gemetar berkata, "Isi dari surat ini, kalian orang tua sampah, murid dari SWAT Sen telah menerobos jadi SWAT God kemarin. Kalian merasa pahit kan? Cepatlah dan berikan muridku nama yang bagus. Jika tidak, aku akan mengejar kalian ketika kita bertemu lain kali. Kurang lebih begitu tuan." Lalu seseorang di sana pun berkata, "Apa? Tingkat 10 SWAT God? Hanya murid yang dia ambil? Apa nama muridnya? Beisyohe." Lalu temannya pun berkata, "Beisyome, dipanggil Beisyobe." Jangan hiraukan. Apa dia Siohe atau Siobe? Bagaimana bisa bocah kecil yang masih remaja jadi SWAT God? Ini tidak masuk akal. Lalu pria berambut kuning di sana pun berkata, "Semuanya perkataan Sen rendah sangat tidak terpercaya. Mungkin karena dia tidak lebih baik selama retreatnya, dan mungkin juga dia tidak ada kerjaan lain selain menjahili kita. Jika Dewan Suci memberinya titel, itu harus dikenalkan ke dunia, dan jika beritanya palsu, kita akan dipermalukan." Lalu temannya pun berkata, "Setuju, Pak Tua itu tidak memiliki kejujuran di mulutnya." Dan temannya pun berkata lagi, "Dia selalu jadi orang rusuh yang tidak punya prinsip." Lalu pria di depannya pun berkata juga, "Jika dia bisa menghajar orang, dia akan pergi mengejarnya. Jika dia tidak bisa, dia akan melempar senjata tersembunyi." Jangan khawatir, aku dengar dari cucuku." Tapi tiba-tiba pria berambut kuning di sana pun merasakan sesuatu, dan temannya pun berkata, "Apa yang terjadi? Ini gempa bumi." Dan ternyata itu adalah tebasan dari Siobe yang mengarahkan sinarnya ke arah langit hingga membuat mereka semua pun terbengong. Sambil kita diperlihatkan sinar itu yang berkobar membara melewati menara di mana mereka sedang rapat. Lalu seseorang tua di sana pun berkata, "Apa ini? Apa ini mantra sihir?" Dan temannya pun menjawab, "Tidak mungkin, kecuali dewa terlahir. 100 Holy Magician tidak bisa membuat kinerja seperti itu." Dan Pak Tua lainnya pun berkata juga, "Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan." Sambil mereka semua pun berkeringat dingin, lalu pria berambut kuning pun berkata, "Kurasa aku mengusulkan Siohe itu diberikan titel Black SWAT God." By the way, sekarang mereka menyadari bahwa Siobe adalah seorang dewa pedang ya Momo. Di sana ia pun dijuluki Siohe, bukan Siobe. Lalu mereka semua pun mengangkat tangannya sambil berkata, setuju, laksanakan. Dan kirim resolusi ke semua guild daerah kamar dagang. Sambil kita diperlihatkan beberapa naga kecil di sana yang membawa surat di mulutnya. Dan seseorang pun berkata, "Black SWAT God sekarang muncul di dunia." Sambil naga kecil itu pun menghampiri seseorang tua di sana. Dan dari depannya seseorang pun berkata, "Itu bukannya ada gambar dari Black SWAT God dari pemberitahuan." Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya, yaitu di tempat Siobe. Di sana ia pun seakan-akan menguam sambil berkata, "Wah, nyaman sekali."
Dan ternyata ia pun baru sadar dari mabuknya, dan di sana pakaiannya pun compang-camping. Lalu Xiaobei pun berkata, "Hah, apa itu? Kenapa bajunya jadi sobek seperti ini?" Sambil ia pun memandang ke arah depannya, ternyata tebasan dari Xiaobei itu pun membuat cekungan yang sangat panjang di area tanah di depannya itu. Sambil Xiaobei pun terkejut berkata, "Hah, situasi macam apa ini? Hah, menakutkan, kenapa aku datang ke tempat ini?" Sambil ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba ia pun terbengung melihat ke arah seseorang yang terkubur di belakangnya. Lalu ia pun mengangkatnya. Ternyata itu adalah wakil ketua, dan Xiaobei pun berkata, "Apa yang kamu lakukan? Hei, wakil ketua, bukannya kau pergi ke desa untuk memberikan makanan kan? Kenapa kau terkubur di sini?" Sambil wakil ketua itu pun ngos-ngosan di depan Xiaobei. Lalu ia pun memandang ke arah Xiaobei sambil bergumam, "Bos tidak mengingat apapun. Apa dia tidak sadar karena baru saja menggunakan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi? Aku ingat dia kemarin kan mabok." Sambil terlihat Xiaobei di sana yang menatapnya, dan Xiaobei pun berkata, "Kenapa kau menatapku seperti itu?" Tapi tiba-tiba terdapat Kitty bersama rekan-rekannya yang tiba, dan ia pun berkata, "Bos, kami tiba. Di mana musuhnya?" Dan Xiaobei pun berkata, "Hah, musuh? Musuh apa?" Dan wakil ketua pun berkata, "Sebenarnya..." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Xiaobei di sana terbengong, dan ia pun berkata, "Apa? Menghancurkan sebuah pasukan?" Lalu wakil ketua pun berkata lagi, "Kau tidak harus menyalahkan dirimu sendiri, bos. Mereka pantas untuk mati. Anda menyelamatkanku, Anda menyelamatkan orang-orang. Ini perbuatan baik. Jika bukan karena Anda, saudara-saudara kita akan mati hari ini." Sambil Xiaobei pun tidak mengingat karena dia sedang mabuk kemarin, dan ia pun berkata, "Tidak heran, Master tidak pernah membiarkanku untuk minum anggur. Dia pasti tahu kalau aku akan mengacau ketika aku mabuk." Lalu tiba-tiba Xiaobei pun berdiri sambil berkata, "Sepertinya pelatihanku belum cukup. Kitty, ayo lanjutkan mencari Master." Lalu wakil ketua di sana pun bimbang sambil berkata, "Jika Anda pergi, apa yang akan terjadi kalau bandit atau pasukan lain datang lagi, Tuan?" Dan Xiaobei pun hanya terdiam. Lalu tiba-tiba wakil ketua pun merangkul kaki dari Xiaobei sambil berkata, "Bos, kau jangan meninggalkan kami sendirian." Sambil terlihat para anak buahnya di sana yang bersujud juga. Lalu Kitty di sana pun berkata, "Akhirnya ini giliranku untuk beraksi. Aku akan mengurusi sisanya." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan segerombolan monster di sana, dan ketua monster pun berkata, "Perintah Master White Tiger, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi manusia ini. Jangan khawatir, iuran pada periode ini tidak tepat waktu karena kemarau, Tuan. Jadi tolong ucapkan hal baik di depan Dragon Emperor." Dan Kitty di sana pun berkata, Oke, aku mengerti." Lalu ia pun mendekat ke arah monster itu sambil berbisik, "Lalu jangan menyebutkan namaku di depan orang-orang ini. Kau mengerti kan?" Lalu ketua monster itu pun berkata, "Kenapa?" "Iya, baik, kita tidak akan menyebutkan namamu, Tuan." Lalu terlihat Kitty di sana yang ternyuh, dan ia pun bergumam, "Aku salah satu dari base suci di Gunung Magic Base, dan sekarang aku menurun jadi peliharaan bocah ini. Memalukan. Skandal seperti ini tidak boleh dilanjutkan." Sambil kita diperlihatkan para anggota bandit di sana bergembira, dan mereka pun berkata, "Lihat, bukan hanya bos, tapi Tiger juga keren. Wow, semut spirit devourer, mereka bisa menyapu kota tanpa masalah. Mantap. Sekarang tidak akan ada yang membuli kita." Lalu kita diperlihatkan wakil ketua di sana menangis di pelukan Xiaobei, dan ia pun berkata, "Bos, kebaikan Anda sungguh sangat besar. Bagaimana aku harus membalasnya?" Dan Xiaobei di sana pun menjawab, "Dengan saudara kecil Kitty di sini, kalian pasti akan baik-baik saja. Hiduplah dengan tenang." Sambil mereka semua pun bergembira bersorak-sorak, dan wakil ketua pun berkata, "Saudara-saudara, mari adakan pesta untuk bos dan saudara Tiger." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari di markas dari bandit skeleton. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang sedang berpesta pora menyantap makanan dan minuman di sana, dan seseorang pun berkata,
ini akhirnya tiba. Masakan bos, semuanya dapat bagian. Sambil dua orang itu pun mengangkat panci besar masakan dari Siobe. Dan seseorang pun berkata, terima kasih bos, jangan berebut, semuanya dapat satu. Sambil terlihat juga Siobe yang keluar dari dapur. Dan di sana ia pun berkata, sangat enak kalau kemampuan memasakmu diakui oleh orang. Sambil kita diperlihatkan juga Kitty di sana yang memakan daging. Dan ia pun bergumam, kenapa aku mencium bau yang berbahaya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Siobe bersama Kitty yang sedang berkeliling di sana. Dan Kitty pun berkata, bos, kenapa tidak ada orang yang keluar untuk mengucapkan perpisahan? Hei, Ciampot, lihatlah kalian semua bagaimana aku akan menghukum kalian. Sambil terlihat Siobe di sana berkata, lupakan, hei Kitty, lupakan. Ini tidak sulit untuk pergi, yang sulit mengucapkan perpisahan. Mereka pasti sembunyi di pojokan dan meneteskan air mata dengan diam-diam. Tidak apa-apa jika kita tidak saling bertemu dalam perpisahan. Dan Kitty di sana pun berkata, sungguhkah bos, ini persahabatan yang sejati. Sambil ia pun terenyuh lagi di sana. Lalu Siobe pun berkata lagi, sungguh banyak sensasi yang mengganggu. Perpisahan seorang pria tidak harus ditemani dengan air mata. Jadi biarkan semua kesedihan dan berkat berubah menjadi sunset di langit. Terima kasih telah mengajariku untuk tumbuh dan jadi kuat. Sambil mereka berdua pun pergi meninggalkan geng skeleton di sana. Dan beberapa saat kemudian ternyata mereka semua pun keracunan. Dan mereka pun berkata, ini sakit, mana toilet, mana toilet. By the way, mereka keracunan karena makanan dari Siobe itu sangat tidak enak ya mo. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kota suci Elias di sana. Dan kita diperlihatkan gerbang utama dari kota Elias dan beberapa orang yang akan masuk ke dalam gerbang itu. Dan seseorang penjaga di sana pun berkata, apa kau punya lencana identitas? Jika kau membawa peliharaan, kau harus membayar 1 silver coin untuk kebersihan. Ternyata ia pun menanyai Siobe dan Siobe di sana pun menjawab, lencana apa? Apa itu silver coin? By the way, kucing yang ada di pundak dari Siobe itu adalah si Kitty ya mo. Lalu dengan kasar, penjaga itu pun mendorong Siobe sambil berkata bahwa dia ke Dewan Swordman untuk pendaftaran dan lalu bersihkan toilet selama sebulan untuk membayar hutangnya. Dan temannya pun berkata, ikuti aku, ini sungguh menjegelkan ketika bertemu orang miskin. Tinggal usir saja, kenapa kau harus membawanya masuk? Sambil kita diperlihatkan Siobe yang masih berjalan di belakangnya. Dan tiba-tiba ia pun terbengong melihat ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah kota Elias yang sangat megah. Dan Siobe pun berkata, apa ini? Kota manusia. Wow, itu sangat megah. Sambil kita diperlihatkan sebuah patung di sana. Dan itu adalah Swordmanship Appraisal Association ya mo. Dan Siobe di sana pun terbengong berkata, bangunan ini lebih indah daripada gunung. Dan di sana penjaga itu pun berkata, diamlah di sini dan jangan keluyuran. Jika tidak, jangan salahkan aku kalau penjaga patroli menangkapmu. Dan Kitty di sana pun marah berkata, hei bos, ini memalukan. Ayo tunjukkan pada mereka beberapa kemampuan pedangmu. Dan di sana Siobe pun menjawab, jangan. Aku bersumpah tidak akan melakukan apapun jika tidak ada yang memprovokasiku. Tapi tiba-tiba ia pun terbengong mendengar seseorang berkata, jalan yang panjang. Dan Kitty pun berkata, sudah kubilang kan bahwa beberapa uang sebelum pergi kan bos. Sambil kita diperlihatkan dua orang laki-laki di sana yang menabrak perempuan. Dan di sana laki-laki itu pun berkata, apa kau mau mati ya? Dan perempuan itu pun menjawab, maaf Tuhan, tolong maafkan aku. Sambil kawannya di sana pun pergi. Dan ia pun berkata, pergilah, jangan buat masalah. Jangan lupa tugas yang diberikan pada kita oleh The Evil Lord One untuk mencari tahu berapa banyak orang yang ada di asosiasi Swordman. Tapi tiba-tiba ia pun tertabrak oleh Siobe di sana dan ia pun berkata, hei, apa yang kau lakukan? Bajikur, kau menabrak seseorang kan? Berhenti kau. Lalu dengan hati senang di sana Siobe pun menoleh berkata, ya aku menabraknya, apa yang ingin kau lakukan? Apa kau ingin menabrakku? Ayo cepatlah tubruk aku. Dan Kitty di samping pun bergumam, tidak, jangan kemari, menjauhlah dariku. Dan orang itu pun bergumam juga, apa orang ini gila? Kenapa ditabrak malah senang? Sambil dua orang itu pun langsung pergi dari hadapan Siobe. Dan Siobe pun berkata, oh sangat disayangkan tidak ada pertarungan. Dan Kitty pun berkata, itu karena aktingmu terlalu berlebihan Tuan.
Dan ternyata Siobe pun dapat mengambil kantong dari orang itu. Dan di sana ia pun berkata, tapi dapat hasil kan? Ini pasti silver coin kan? Dan Kitty pun berkata, bos, kapan kau mengambilnya? Lalu kita diperlihatkan di sisi penjaga. Ia pun berkata, siapa yang menyuruhmu pergi ke sana? Kembalilah ke sini. Sekarang aku akan membawamu untuk membersihkan toilet. Sambil Siobe pun hanya terdiam di sana. Lalu orang itu mendekat. Siobe pun berkata, lihat, apa ini silver coin, tuan? Dan penjaga itu pun menjawab, kau orang miskin, tidak mungkin punya. Tapi tiba-tiba penjaga itu pun terkejut melihat ke arah kantong dari Siobe itu yang dipenuhi dengan koin emas. Dan Siobe pun berkata, warna ini bukan silver coin kan? Dan penjaga itu pun langsung gembira berkata, tuan, 1 gold coin senilai 100 silver coin, dan gajiku tiap tahun kurang dari 3 gold coin, tuan. Anda sangat kaya dan Anda masih bercanda denganku, tuan. Anda sungguh keterlaluan. Aku sangat menyayangi Anda. Dan Siobe di sana pun senang berkata, sungguhkah kau mau uang ini? Sambil Siobe pun memberikan 1 koin emas di sana. Dan ia pun berkata, maka aku akan memberimu uang dan tidak akan membersihkan toilet kan? Dan penjaga di sana pun makin senang berkata, terima kasih hadiahnya, tuan. Tolong masuklah, aku akan membawamu mendaftarkan rencanamu, tuan. Lalu Siobe pun menjawab, oh ya, lihat 2 orang di sana. Kurasa mereka bukan orang yang baik karena mereka mengendap-endap. Sambil Siobe pun menunjuk ke arah 2 orang yang ditabraknya tadi. Dan penjaga itu pun berkata, mereka pasti bandit yang menerobos kan? Aku akan menangkapnya. Dan Siobe pun senang berkata, itu benar, mereka harus diinvestigasi dengan benar. Sambil kita diperlihatkan 2 orang itu yang sedang mengintip. Dan seseorang temannya pun berkata, hati-hati, jangan melewatkan seorang pun. Dan temannya pun menjawab, jangan khawatir, nama panggilanku Pangeran Perhitungan, bos. Tapi tiba-tiba mereka berdua pun terbengong karena penjaga itu pun mendatanginya sambil berkata, apa yang kalian lakukan? Tunjukkan padaku rencana kalian. Sambil dengan cepat mereka berdua pun mencari-cari rencananya. Dan pria bertopi itu pun berkata, baik-baik, tunggu sebentar. Dan temannya pun ketakutan berkata, punyaku juga ada padanya, bos. Dan tiba-tiba pria bertopi itu pun terbengong bergumam, kemana rencana aku? Bagaimana bisa rencananya hilang? Uangnya juga hilang juga. Sambil kawannya itu pun terbengong juga. Lalu penjaga itu pun berkata, akting yang bagus. Kalian akan melanjutkan akting kalian padaku. Kalian tidak terlihat seperti orang baik juga. Apa kau ini bandit? Dan kedua orang itu pun makin ketakutan. Dan ia pun berkata, apa bandit? Tentu saja bukan, tuan. Kita semua orang baik, sangat baik sekali. Dan dengan cepat penjaga itu pun menghunus pedangnya. Dan ia pun berkata, jangan membual, ikut denganku untuk investigasi. Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang saling melirik seakan-akan mempunyai rencana. Dan ternyata mereka berdua pun langsung berlari meninggalkan penjaga itu. Dan mereka pun berkata, kabur. Tapi tiba-tiba terdapat sinar yang membara menuju ke arah mereka berdua. Dan terdapat kilatan cahaya di sana. Terdapat ledakan di antara kedua orang itu. Dan seseorang penjaga di sana pun berkata, Anda sungguh keluar secara pribadi, tuan. Ternyata itu adalah seseorang yang berada di atap sana bersama dengan pengawalnya yang di bawah. Dan seseorang pun berkata, itu Tuan Haris, Tuan Haris. Sambil terlihat penduduk di sana yang bahagia. Dan mereka pun berkata, itu Tuan Haris, presiden dari Asosiasi Swordsmanship di Yulau Dalu telah datang ke kota Elias. Lalu dengan cepat Tuan Haris itu pun turun di sana. Dan seseorang pun memberi salam sambil berkata, kelas 2 Swordman Justin bertemu dengan Tuan Haris. Dan ini adalah Tuan Haris. Lalu ia pun berkata, apa pemberitahuannya sudah diterima? Apa ada petunjuk tentang Black Sword God? Lalu pengawal itu pun menjawab, setelah menerima pemberitahuan, kita segera memperkuat tenaga kerja dan menginvestigasinya. Tapi kita belum menemukan master yang bernama Black Sword God, Tuan. Lalu Tuan Haris di sana pun berkata, oh begitu. Dan ia pun bergumam, jika Black Sword God meninggalkan Gunung Magic Base, dia mungkin akan melewati kota Elias. Dan jika kita mendapatkan dia sebelum yang lainnya, kita bisa meningkatkan kekuatan asosiasi Swordsmanship. Sambil ia pun berkata, lanjutkan mencari. Dan ia pun pergi dari sana. Tapi tiba-tiba
Penjaga yang bersama Xiaobe itu pun melihat ke arah Xiaobe yang menghilang, dan di sana ia pun berkata, kemana pemuda itu? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan 2 buah lencana di sana yang dipegang seseorang, dan orang itu pun berkata, aku tidak tahu tingkat apa 2 lencana ini, jadi aku akan bertanya pada seseorang untuk mencari tahu. Dan ternyata itu adalah Xiaobe, dan di sana Kitty pun berkata, Master, bisakah aku berubah kembali? Ini sangat memalukan untuk terlihat seperti ini. Dan Xiaobe pun menjawab, tidak, kau akan menakuti orang lain. Tapi tiba-tiba Xiaobe di sana pun terbengong, dan ia pun berkata, Master, Master! Sambil ia pun merasakan kehadiran masternya di sana hingga membuat Kitty pun terjatuh. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Tuan Haris di sana yang masuk ke dalam ruangan, dan seseorang di samping pun berkata, kamar Anda sudah siap, Anda bisa beristirahat di sini, Tuan. Dan ternyata dari dalam ruangan itu terdapat master dari Xiaobe, dan di sana ia pun duduk nangkring sambil minum kopi, dan ia pun berkata, kau akhirnya di sini. Lalu dengan seketika mereka pun langsung siaga mengambil pedangnya, dan seseorang pun berkata, siapa yang menerobos asosiasi? Dan Tuan Haris pun berkata, berhenti, kalian semua keluar dari sini. Sambil ia pun menyuruh beberapa orang pengawalnya untuk keluar. Lalu pengawalnya di sana pun berkata, Presiden, latar belakang orang tua ini tidak diketahui jika sesuatu hal terjadi padamu. Lalu Tuan Haris di sana pun berkata, kalian semua bahkan tidak akan bisa menyentuh rambutnya. Waduh, mok master dari Xiaobe itu kan gundul, bagaimana cara menyentuhnya? Lalu Tuan Haris pun berkata lagi, dia orang terkuat dari semua swordman hari ini, Saint Jampot. Dan pengawalnya di sana pun berkata, apa? Terkuat? Mungkinkah dia itu adalah tingkat 9 dari Swan Jampot? Lalu master dari Xiaobe itu pun berkata, jangan membual sekarang, yang terkuat bukan lagi aku. Lalu Tuan Haris pun berkata, kita tidak tahu, tapi asosiasi swordman akan memverifikasinya, jadi biarkan dia datang untuk menemuiku. Lalu master dari Xiaobe itu pun berkata, jangan berpura-pura jadi pahlawan di hadapanku, kau hanya ingin dia menjadi dukunganmu kan? Aku di sini, jangan terlibat dengan Xiaobe dalam perselisihan kekuatanmu. Sambil terlihat Tuan Haris di sana yang terdiam dengan berkeringat dingin, lalu master Xiaobe itu pun berkata lagi, apa yang terjadi? Tapi tiba-tiba Tuan Haris di sana pun makin histeris, dan ia pun berkata, bukannya dia dipanggil Xiaohe, jadi dia dipanggil Xiaobe kah? Lalu master Xiaobe di sana pun berkata, apakah kau ini bodoh? Bahkan kau tidak mengetahui namanya. Dan Tuan Haris di sana pun berkata, kemari. Lalu master Xiaobe itu pun berkata, duduklah, aku akan mengatakan sesuatu, dengarkan baik-baik. Dan yang akan aku katakan selanjutnya sangat penting, yaitu pengalaman kehidupan dari Xiaobe. Sambil terlihat Tuan Haris di sana yang hanya terdiam terbengong mendengar kata-kata dari master Xiaobe itu. Lalu master dari Xiaobe itu pun langsung membayangkan sambil bercerita, wanita-wanita di bawah Tiger Hua. Jangan melihat mereka lucu. Tapi tiba-tiba ia pun menatap ke arah sesuatu. Terdapat bayi yang menangis di sana. Lalu ia pun mendekat sambil berkata, apa itu? Kenapa ada bayi di gunung dalam cuaca seperti ini? Ternyata dari depannya terdapat sosok naga yang sangat besar yang mengitari di sekeliling bayi itu. Dan di sana ia pun hanya terdiam. Lalu ia pun mengusap matanya sambil menggelengkan kepala seakan-akan itu adalah ilusi. Dan di sana ia pun masih menatap ke arah naga besar itu. Tiba-tiba naga besar itu pun berubah menjadi 2 prajurit dewa di sana. Lalu master Xiaobe di sana pun terbengong histeris, dan ia pun berkata, apa itu? Sambil ia pun langsung pingsan di antara salju itu, dan muncullah sepasang kaki wanita di sana. Dan seseorang pun berkata, Tuan Swordsen, anak ini tolong besarkanlah dia. Ketika harinya tiba, aku akan datang dan melihatnya. Sambil gadis itu pun mendekat ke arah master Xiaobe yang pingsan itu, dan gadis itu pun membawa Xiaobe di sana. Lalu ia pun berkata lagi, ku percayakan padamu. Sambil kita diperlihatkan master Xiaobe itu yang makin linglung di sana pingsan. Sambil ia pun sedikit-sedikit mendengar kata-kata dari gadis itu. Lalu kita diperlihatkan di saat sekarang terdapat master Xiaobe yang minum kopi, dan ia pun berkata, itulah yang terjadi. Sejak hari itu, aku berhenti minum.
Dan Tuan Haris di sana pun terbingung berkata, jadi makhluk aneh itu yang kau lihat asli atau hanya imajinasimu karena mabuk? Dan Master Siobe pun menjawab, aku tidak tahu, tapi suara itu tertanam dalam pikiranku. Selama beberapa tahun, aku sudah menunggu kedatangan hari itu. Siobe tidak pernah turun gunung selama lebih dari 10 tahun dan sudah terlatih denganku sungguh-sungguh. Tapi dia sekarang sudah melampauiku. Tidak ada lagi yang bisa aku ajarkan padanya. Yang tersisa hanya membiarkannya menuruni gunung dan tumbuh spiritual. Kekuatan dia sudah tak terkalahkan di dunia, tapi dalam hal menipu, dia bukan tandinganmu. Untuk itu, sampai aku mengembalikan Siobe pada wanita itu, tidak ada dari kalian yang bisa mendapatkannya. Dan Tuan Haris di sana pun berkata, tentu saja aku tidak punya pikiran seperti itu, Master. Tapi tiba-tiba Tuan Haris di sana pun berkata, ada apa, Master? Sambil kita diperlihatkan Master dari Siobe itu yang berdiri melihat ke arah jendela, dan ia pun berkata, aku di sini terlalu lama. Sampai jumpa. Sambil ia pun langsung melompat memecahkan jendela itu, dan di sana Tuan Haris pun berkata, diampun tua ini, apa yang dia lakukan? Dan ternyata muncullah di sana Siobe yang sedang menabrak pintu hingga hancur. Dan Tuan Haris pun hanya terbengong mendengar masuknya Siobe itu, dan Siobe pun berkata, Master, aku tahu kau di sini, keluarlah segera, Master. Sambil ia pun melihat sana sini di ruangan itu. Lalu ia pun berkata lagi, jangan sembunyi, Master, aku akan memberikanmu buncis goreng. Sambil ia pun mencari-cari masternya di sana dengan sangat cepat. Lalu Tuan Haris pun bergumam, ini Swordguard kah? Meskipun aku sudah bersiap, aku tidak percaya apa yang kulihat. Sambil ia pun memandangi Siobe di sana, dan Siobe pun berkata, Kitty, ingatlah bau dari Master, bawa aku untuk menemukannya. Sambil ia pun menjulurkan cangkir bekas dari Master itu ke arah Kitty, dan di sana Kitty pun hanya terdiam. Lalu Tuan Haris pun bergumam lagi, seorang Swordguard terlalu muda. Terima kenyataan dan kemenangan di depan. Kesempatan akan datang pada orang yang sudah siap, dan orang itu adalah aku. Sambil ia pun berkata kepada Siobe, apa kabar anak muda? Lalu Tuan Haris pun bergumam, ya dia senjata yang bisa membantuku berjalan di dunia. Sambil terlihat Siobe di sana yang hanya terdiam memandang ke arah Tuan Haris itu, dan ternyata ia pun menuju ke arah jendela sambil berkata, Master, tunggu aku. Sambil kita diperlihatkan Tuan Haris di sana yang mencegahnya, dan ia pun berkata, Siobe, tunggu sebentar. Lalu seketika Siobe di sana pun berhenti, dan ia pun berkata, ya, apa kau kenal aku? Lalu Tuan Haris pun berkata, ya, mastermu baru saja pergi, tapi dia punya pesan untukmu. Kenapa kita tidak minum teh dan bicara dengan ngobrol di sini saja? Sambil ia pun masih memegang sabuk dari Siobe itu, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Tuan Haris yang sedang duduk, dan ia pun berkata, Mastermu bilang kalau sudah tidak ada lagi yang bisa diajarkan padamu, dan dari sekarang kau harus cukup berani untuk melakukan apapun sendiri. Sambil terlihat Siobe di sana yang makin bersedih, dan ia pun berkata, dia sungguh tidak menginginkanku lagi. Dan Tuan Haris pun berkata, itu bukan tidak mungkin untuk bertemu dengannya lagi kan? Oh iya Siobe, aku baru saja menyapamu, kenapa kau mengabaikanku? Sambil terlihat Siobe di sana yang hanya terdiam, lalu ia pun berkata, Master bilang kalau aku bertemu denganmu di masa depan, aku harus menjaga jarak denganmu. Lalu Tuan Haris pun berkata, bagaimana kau bisa tahu kalau yang dia bicarakan adalah aku? Dan Siobe pun menjawab, kau terlihat seperti apa yang dia bilang, dengan rambut putih, berkumis, bulu hidung tidak pernah dipotong, dan senyum kotor. Sambil terlihat Tuan Haris di sana yang emosi, dan ia pun bergumam, bajigor, si tua itu, dia benar-benar orang tua yang bajigor. Dan di sana Siobe pun berkata, oh iya, aku butuh lencana identitas, bisakah kau melakukannya untukku? Sambil kita diperlihatkan Tuan Haris di sana yang membawa sepotong kristal, dan ia pun berkata, tentu saja, kau letakkan tanganmu di kristal ini,
berikan beberapa kekuatan ke dalamnya, dan lalu sambil terlihat Xiaobe yang terbengong akan memegang kristal itu. Lalu dengan cepat Xiaobe pun mengalirkan sedikit kekuatannya ke arah kristal itu hingga membuat kristal itu pun bersinar membara, dan terjadilah ledakan di area gedung itu dan membuat mereka bertiga pun gosong seketika akibat ledakan tadi. Dan di sana Xiaobe pun berkata, "Yang Master bilang benar, kau bukan orang baik." Dan Tuan Haris pun berkata, "Kualitas rendah dari kristal ini tidak bisa menahan kekuatan dalammu. Mari dapatkan yang lain, ini akan bekerja." Sambil Tuan Haris itu pun memberikan kristal hitam itu kepada Xiaobe, dan di sana ia pun berkata, "Ini harta yang aku temukan di reruntuhan kuno, kristal terbaik untuk yang kuat. Namanya adalah Yourong. Itu akan menunjukkan warna berbeda berdasarkan kekuatan dalammu. Sebagai SWAT guard, itu akan menunjukkan warna merah." Sambil Xiaobe dengan cepat menyentuh kristal itu, dan di sana ia pun berkata, "Aku tidak ingin menunjukkan identitas dari SWAT guard. Bisakah aku sedikit lebih rendah?" Lalu Tuan Haris pun menjawab, "Tentu saja, kau hanya tinggal menarik kembali kekuatan dalammu sedikit." Sambil terlihat warna kuning di kristal itu, dan di sana Tuan Haris pun berkata, "Warna kuning menunjukkan tingkat 7 SWAT Emperor." Dan Xiaobe di sana pun berkata, "Ini masih terlalu tinggi, aku ingin rendah." Sambil ia pun menarik lagi kekuatannya hingga membuat kristal itu pun berwarna biru. Lalu Tuan Haris pun berkata, "Tingkat 4 Intermediate Swordman." Dan Xiaobe di sana pun senang berkata, "Wah, ini maksudku." Dan Tuan Haris di sana pun terbengong berkata, "Satu warna putih dari tingkat 1 Trend Swordman." Sambil Xiaobe merubah kristal itu pun berubah menjadi warna putih, dan Xiaobe pun tertawa berkata, "Sekarang aku Swordman dengan lencana juga." Sambil terlihat Tuan Haris di sana bergumam, "Tingkat 10 SWAT guard berpura-pura jadi tingkat 1 Trend Swordman. Jika kau ingin pura-pura jadi lemah, kau masih harus punya harga diri tahu." Lalu dengan cepat Xiaobe pun memberi hormat sambil berkata, "Maaf, aku mengganggumu. Selamat tinggal, Tuan." Dan Tuan Haris pun berkata, "Tolong, tunggu sebentar." Dan Xiaobe pun menjawab, "Apa ada hal lain, Tuan?" Dan Tuan Haris di sana pun tersenyum berkata, "Kau tidak tahu sifat dasarmu kan? Kita bertemu mungkin takdir. Biarkan aku mengujimu." Sambil ia membawa bola kristal di tangannya itu, lalu Tuan Haris pun bergumam, "Tidak masalah berapa banyak kau bicara, kau harus menahannya." Dan Xiaobe pun berkata, "Pertama, ayo uji atribut dari pedang dulu." Dan di sana Tuan Haris pun berkata, "Senjata ditempa menurut atribut dari pemiliknya. Selama kau menggunakan selama ini, atributnya pasti sama denganmu." Dan di sana Xiaobe pun berkata, "Maka tes saja aku." Dan Tuan Haris pun menjawab, "Ayo letakkan tanganmu di atas bola ini." Sambil ia pun akan meletakkan tangannya ke atas bola, dan di sana Tuan Haris pun berkata, "Kurasa apa yang akan menjadi atributmu?" Dan bersambung